Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditangkap di hari yang cerah. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya banyak yang sedih dengan meninggalnya Zubaidah. Apa kabar semua jamaah, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. As-sadatil habaib al-afadil wa akhussu bidzikri. Tak dapat saya sebutkan satu persatu. Khawatirnya rencana di hati ingin memuliakan para habaib, salah sebut malah kurang adab. Habib sebelah kanan Habib Umar Abdul Aziz, Habib sebelah kiri Habib Umar Al-Munawwar. Al-habaib, guru kita semua, insya Allah dipanjangkan Allah umur mereka sehingga kita mendapatkan barakah dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak berterima kasih pada manusia tak bersyukur kepada Allah. Terima kasih tak terhingga kepada Sayyidi Al-Habib Mahdi bin Syihab yang membawa saya ke Lahat, ke Pali, berkeliling Sumatera Selatan, dan akhirnya dibawa ke Maulid Ishrin. Kalau memang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, maka tidak akan pergi kemana-mana seperti Sulaiman dengan Fatimah tadi. Habib Umar Al-Munawwar merasa susah untuk menyebutkan nama Al-Fakir Abdul Somad yang panjang tadi. Saya bilang kalau saya di Sumatera Selatan cukup dipanggil UAS saja, Ustadz Abdul Somad. Dan dulu pun ketika Al-Fakir pulang ke Riau, memang tidak pakai panjang-panjang Habib, cukup dipanggil Ustadz Abdul Somad saja. Adapun ide membuat titel panjang-panjang itu adalah, maaf mungkin cakap nih kurang sopan, ada koran di Riau. Koran ini isinya di halaman belakang banyak ustadz, tapi jual obat kuat, jual minyak lintah, macam-macam. Jadi khawatir jamaah ini tak bisa membedakan mana ustadz tukang jual obat, mana ustadz yang mengajarkan agama. Nah, itulah maka dibuat ujung itu supaya membedakan itu saja. Adapun di Palembang insya Allah, karena saya berjalan dengan Ustadz Ali, berjalan dengan Habib Mahdi, insya Allah jamaah sudah kenal, sudah baik. Jadi tak perlu lagi disebut yang panjang-panjang itu. Kalau dituliskan di kartu nama mungkin bisa sebesar amplop. Kalau dituliskan namanya di dada bisa sampai ke ketiak. Maka cukup dipanggil Ustadz Abdul Somad saja. Insya Allah kita pun nanti akan berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibawa dengan nama yang kita dipanggil, ditasmiyah oleh para alim ulama dan para habaib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ular piton yang besar, yang kokoh, yang gagah, yang kuat, yang bertenaga, yang berotot, untuk menghabisinya mudah saja, potong kepalanya, habis. Kalau ada singa, raja hutan, gagah, perkasa, berotot, cengkeramannya kuat, suaranya menggelegar, untuk menghabisinya mudah saja, potong kepalanya, selesai. Begitu juga dengan umat yang hebat, yang besar, yang kuat, yang raksasa ini, untuk melemahkannya mudah saja, potong kepalanya, jauhkan dari badannya. Kepala umat ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara menjauhkan umat ini dari kepalanya, dari induknya?
bagaimana cara menjauhkan umat ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cara yang pertama, ragukan hari kelahirannya. Dari kecil kita sudah diajarkan melalui lagu nasyid, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkan. Kecil kita sudah diajarkan lagu itu. Masuk ibtidaiyah begitu juga diajarkan. Masuk ke pesantren juga diajarkan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Sekarang diceramahkan di YouTube, di TV, di majelis. Mereka ingin supaya kita ragu tentang kelahiran Nabi. Ternyata Nabi Muhammad tidak lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Apa ini? Taskik, meragukan, menyamarkan, supaya terlepaslah kepala ini dari badan. Tapi insya Allah usaha ini tidak akan berhasil. Kenapa? Karena setelah Maulid Arba'in dilanjutkan dengan Maulid Isrin, dilanjutkan dengan Maulid Tis'in. Setiap hari adalah Maulid, setiap hari adalah mengenang Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yang kedua adalah ragukan tempat kelahirannya. Setiap tokoh agama di dunia ini meyakini tempat kelahiran Nabi kami di sini, tempat kelahiran Tuhan kami di sini, tempat kelahiran tokoh kami di sini. Rumah itu dari sejak zaman dulu sampai zaman hari ini diyakini umat Islam, disitulah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini apa yang terjadi? Kalau umat Islam datang berziarah ke sana, dia akan diusir. Roh. Ditulis besar-besar, ini bukan rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menjaga. Kalau memang itu bukan rumah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa tidak diratakan saja dengan bulldozer? Kenapa tetap diwujudkan dalam bentuk perpustakaan? Ternyata di lubuk hati mereka yang paling kecil masih mengakui disinilah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ragukan tanggal kelahirannya, ragukan tempat kelahirannya. Cara yang ketiga, katakan ayah dan ibunya sekarang sedang berada di neraka jahanam. Tulis di YouTube, nasib ayah ibu Nabi, enter, akan keluar video si fulan, video si fulan, video si fulan. Apa judulnya? Pengajiannya adalah tentang ayah dan ibu Nabi dalam neraka jahanam. Dari kecil kita sudah diajarkan bahwa ayah Nabi, ibu Nabi adalah ahlul fatrah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mendatangkan rasul. Mereka terpelihara. Tapi orang di Palembang insya Allah tidak akan termakan dengan isu itu. Kenapa? Di Maulid Arba'in setiap malam mereka baca. Di Maulid Isrin dilanjutkan lagi. Bahkan tadi dibacakan Maulid itu ke telinga kita. Sayyidi Ali Al-Habsyi menulis dalam Sintub Durarnya, menulis dalam maulidnya bahwa dia berasal dari tulang sulbi yang suci, yang suci, yang suci. Di antara semua Quraisy yang dipilih adalah Abdi Manaf. Di antara semua Abdi Manaf yang dipilih adalah Abdul Muthalib. Di antara semua anak Abdul Muthalib yang dipilih adalah tulang sulbi Abdullah. Dan semua itu suci-suci, dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bantah, kita hancurkan orang-orang yang menuduh. Sedangkan tetangga kita yang tak Islam pun bertanya, Ustadz Abdul Somad, ya saya ini mu'alaf Ustadz. Betul. Emak ayah saya tak Islam Pak Ustadz, sekarang sudah meninggal dunia. Bagaimana Pak Ustadz doa saya? Kau serahkan saja mereka berdua kepada Allah. Ya Allah, emak ayahku adalah hambamu, maka ku serahkan dia
kepada engkau. Itu jawaban yang saya berikan. Menjaga hati jamaah. Tak sampai hati saya mengatakan, Pak Ustadz, mak saya tak Islam, meninggal, bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kau sabar saja ya, mereka berdua dalam neraka jahanam sedang mendidih. Nabi yang diharapkan syafaatnya, Nabi pemilik alam semesta. Kalau tidak ada dia, maka tidak diciptakan Allah alam semesta. Begitu lancangnya mereka berkata. Maka jangan heran kalau mereka membuat video dengan sampul yang begitu banyak, gambar Abdul Somad, dikali wajahnya, ditulis UAS di atas. UAS, Ustadz Ahli Syubhat. Kenapa? Sedangkan Nabi Muhammad SAW saja begitu perlakuan mereka kepada orang tuanya. Padahal Allah selamatkan mereka, padahal Allah muliakan mereka. Ahlus sunnah wal jamaah meyakinkan itu berabad-abad lamanya. Tapi hari ini ada usaha untuk menyatakan seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu hanyalah manusia biasa yang tak punya keistimewaan apa-apa. Cara yang keempat, bagaimana cara menjauhkan umat ini dari Nabi Muhammad SAW? Bid'ahkan maulid. Siapa saja yang berkumpul di ramai-ramai, di kantor, di surau, di langgar, di musola, memperingati maulid, maka akan datang 10 tangan berkata, maulid bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Padahal sejak kecil kita diajarkan maulid Barzanji, maulid Diyaul Lami, maulid Simtud Durar, maulid Burdah, maulid ini. Apa isi maulid itu sebenarnya? Maulid isinya adalah sirah, mengajarkan tentang sejarah Rasulullah SAW. Maulid adalah salawat, maulid adalah doa, maulid adalah mengingatkan tentang keagungan, kemuliaan. Maulid adalah ungkapan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Lepaskan umat ini dari maulid supaya mereka tidak berkumpul karena Muhammad SAW. Orang-orang yang lantang, bersuara keras, menggelegar, membid'ahkan maulid, hari ini mereka betul-betul tertantang, ditantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai kalian yang lantang, hai kalian yang menggelegar, hai kalian yang bersuara kuat mengatakan maulid itu bid'ah. Kenapa ketika penyanyi Majidah Rumi diundang di dekat kota Madinah menyanyikan lagu-lagu pop, mulut kalian diam, tak berani berkata menentang? Kenapa ketika terjadi show besar-besaran, bercampur laki-laki dan perempuan, diundang penyanyi Amerika, penyanyi rap, penyanyi R&B, menggelegar di kota Riyadh, kenapa kalian tak berani berkata ini adalah perbuatan maksiat? Ternyata keberanian kalian hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Keberanian yang semu hari ini betul-betul dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang lantang, siapa yang lancang kepada Rasulullah, lambat laun akan diperlihatkan, dibuktikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa berikutnya? Saya kadang lupa juga. Yang kelima, bagaimana cara menjauhkan umat ini dari nabinya? Bagaimana cara melepaskan keterikatan batinnya? Jangan panggil di pangkal namanya dengan Sayyidina, karena memanggil dengan Sayyidina adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi kalau menyebut pembesarnya, sahibus sumu wal jalalah, sahibul fadilah. Tapi kalau menyebut pembesarnya, ustadznya, al-alimul kabir, al-alimul allama, wal muhaqqiqul fahama, faridu dahrihi wa wahidu asrihi, al-alimul jalil, al-alimul kabir, barulah disebutkan nama ulamanya, nama ustadznya, nama rajanya, nama sultannya, nama pemimpinnya. Tapi kalau menyebut makhluk ini cukup dengan Muhammad, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati A'yunina, Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Thaqalain, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Al-Faqir Abdul Somad, telinga ini mendengar langsung di majelis
Sayyid Yusri Jaber, ulama, profesor, doktor, Syekh Yusri Jaber di Kairo, di masjid beliau pada hari Jumat, azan Jumat, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Di majlis Syekh Mahmud Said Mamduh yang menulis 7 jilid kitab At-Ta'rif bi Auhami man qassama sunan ila sahih wa dhaif. Ternyata hadis-hadis yang didhaifkan oleh Albani, dhaif, 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 dhaif. Apa kata Syekh Mahmud Said Mamduh? Qultu bal sahih bi jami'i syawahidihi wa mutabi'ihi. Ternyata dia mengkaji satu hadis, satu sanad, dapatnya illat, dikatakannya dhaif, padahal hadis itu syawahidnya banyak, mutabaatnya banyak. Setelah diteliti ternyata hadisnya sahih, bukan 1, bukan 2, bukan 3 hadis, 7 jilid. Satu jilidnya 500 halaman, 7 jilid 3.500 halaman. Silakan baca kalau tak percaya. Allah Ta'ala ingin menunjukkan. Maka kalau saya berceramah, jangan heran saya sebutkan Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana wa qurrati a'yunina sayyidul awwalina wal akhirin sayyidul thaqalain sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kalau Abdul Somad ceramah belum pernah ada protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah dari Somad. Belum. Tapi baru di majelis Isrin inilah yang paling lengkap dan sempurna, Al-Mahfuz, yang dipelihara dan terjaga Abdul Somad. Didoakan dalam panggilan nama, bukan sekedar nama saja. Nabi Muhammad SAW mau dikecilkan, dikerdilkan, tak boleh dipakai Sayyidina di pangkal. Siapa yang mengatakan Sayyidina berarti sudah berbuat bid'ah. Padahal kata Sayyidina itu beliau sendiri yang berkata, Ana Sayyidu waladi Adam. Aku adalah Sayyid, pemimpin anak cucu keturunan Adam. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, pemimpin pemuda penghuni surga. Kalau cucunya boleh dipanggil Sayyidina, kalau cucunya boleh dipanggil Sayyidina, kenapa datuknya tak boleh dipanggil Sayyidina? Kalau Yahya dikatakan dalam Al-Quran Sayyidah wa Hasura, kalau Nabi Yahya dipanggil Sayyidina, mengapa dia yang ulul azmi, dia yang Sayyidul Ambalin wal Akhirin, Sayyidul Mursalin, mengapa tidak dipanggil Sayyidi ya Rasulullah, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Semakin dibid'ahkan maulid, semakin kita perbanyak maulid. Semakin dibid'ahkan Sayyidina, makin kita tambah Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Qurrati a'yunina. Sampai akhirnya siapa yang paling banyak, siapa yang paling kuat, siapa yang paling sering, dialah yang akan menang. Cara melawannya tak cukup hanya sekedar dalil, tapi terus gemborkan, terus syiarkan, terus ulang. Maka dua kemungkinan, kalau kita lelah mereka akan menang, kalau mereka yang lelah insya Allah kita gas terus. Maulid Arba'in, Maulid Isrin, Maulid Khamsin, Maulid Tis'in, Maulid Yaum Walailah sampai hari kiamat insya Allah. Allahu Akbar. Yang keenam, bagaimana cara melepaskan umat ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka tak lain tak bukan adalah hilangkan kecintaan kepada Nabi sebagai Sayyidul Arabi wal Ajam. Dia adalah Arab, mau dipungkiri, mau disukai, mau tidak. Qur'anan Arabiyan, Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Siapa yang mau mengingkari itu? Sampai hari ini belum pernah saya melihat ada orang membaca Quran pakai bahasa Indonesia. Kalaupun dibacanya huruf Latinnya karena tak pandai baca Arab, tetap juga bunyinya bunyi Arab, walaupun lain agak segini, ya asin gitu. Karena A-nya 2 biji. Al-ladzina gitu, padahal al-ladzina. Karena tak pandai dia mengaji.
Adapun orang berdoa sholat, belum pernah hari ini saya mendengar ada orang sholat pakai bahasa Indonesia. Itu belum ada lagi. Belum ada lagi orang sholat pakai bahasa Indonesia diterjemahkannya ke bahasa yang dia mampu. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tak ada. Dia tetap berkata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Belum pernah lagi ketika sholat, rasanya sudah banyaklah tempat saya sholat. Sholat saya di Sydney, sholat saya di Melbourne, sholat saya di sana. Belum pernah lagi saya dengar mereka mengatakan peace be upon you, oh all my brother. Saya sebenarnya cuma mau ngasih tahu pernah ceramah di Australia itu aja. Mereka yang rambutnya pirang, matanya biru, tetap berkata Assalamualaikum warahmatullah. Mengapa membenci dia? Karena Arab. Kenapa membenci Arab? Ini adalah salah satu untuk menjauhkan. Padahal dulu mereka begitu bangganya mengikut tradisi-tradisi Arab. Orang-orang Eropa membuat rumah dengan arsitektur Arab. Orang Eropa kalau dia kaya, kalau duitnya banyak, maka dia akan buat rumah mengikut arsitektur Arab. Orang Barat yang mengikut Arab punya istilah khusus namanya mozarabik. Bahkan pakaian ini dari Barat. Bahkan pakaian-pakaian itu pun diambil dari Arab. Ketika mereka wisuda di sekolah, maka dipakaikan jubah panjang. Setelah dipakaikan jubah panjang, pakai tutup kepala di atas. Itu diambil dari universitas tertua. Kalau ada yang mengatakan universitas tertua adalah Al-Azhar Kairo, ada yang lebih tua, yaitu Zaitunah di Tunisia. Kalau ada yang mengatakan yang tertua adalah Zaitunah, ada yang lebih tua, yaitu Karawiyin di Maroko. Karawiyin di Maroko ada seorang perempuan bernama Fatimah. Dialah yang, bukan yang nikah sama Sulaiman tadi. Fatimah inilah yang mendesain pakaian alumni dari Universitas Karawiyin. Kalau mereka sarjana, dipakaikan pakaian itu. Lalu orang di Spanyol ketika Islam berkuasa di Andalusia, di Cordova, mereka melihat kehebatan umat Islam, mereka tiru pakaian itu. Akhirnya pakaian itu dipakai di universitas-universitas Eropa. Datang orang Indonesia yang belajar ke Barat, ke Inggris, ke Prancis, ke Jerman, mereka bawa pakaian itu pulang sampai ke negeri kita. Dikatakan pakaian itu dari Barat, padahal dari Arab. Nama pakaiannya toga. Pakai jubah tak mau, pakai sorban tak mau, pakai toga ya bodoh. Padahal asalnya sama. Orang kita ini meniru-niru, sampai warna rambut pun ditiru, sampai warna kuku pun ditiru, sampai tato pun ditiru. Yang penting orang Barat. Padahal orang Barat pakai rambut macam sumbu kompor, tak mandi, kotor, kukunya hitam. Ketika dia sedang liburan, ketika dia sudah masuk kerja, dia rapi, pakai jas, mandi, bersih. Yang sampah-sampahnya itulah yang diikut oleh masyarakat kita. Insya Allah kalau dia maulid, dia akan bersih, karena dia tidak akan datang maulid kalau bukan dengan pakaian yang bersih, yang harum semerbak. Peci Abdul Somad yang hitam bedaki pun tak diakui di maulid, diganti dengan yang putih bersih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sorban Abdul Somad diganti, tapi dibisikkan Habib Mahdi tadi di belakang, itu peci dengan kain itu biasanya untuk walimah, kata dia. Datang pula cemas saya di dalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang ketujuh, bagaimana cara menjauhkan umat ini setelah benci kepada Arab, tak suka kepada Arab. Arab adalah teroris, bahasa Arab bahasa radikal, bahasa penjahat, bahasa ISIS. Dijauhkan dari huruf-huruf Arab. Orang Persia tidak pakai bahasa Arab, tapi masih pakai huruf Arab. Orang Urdu Pakistan tidak bahasa Arab, tapi masih pakai huruf Arab. Orang Patani Thailand Selatan bukan orang Arab, tapi masih pakai huruf Arab.
kenapa kita malu memakai huruf Arab Melayu? Dulu Abdul Somad waktu masih kecil mau masuk SD, kata kepala sekolah, coba pegang telinga kanan pakai tangan kiri. Tak sampai, tak diterima masuk SD. Dimasukkan ke sekolah di depan rumah, namanya sekolah Arab. Belajar hanya pakai huruf Arab, tapi Arabnya Arab Melayu. Kelas 1 Arab Melayu, kelas 2 Arab Melayu, kelas 3 Arab Melayu. Muncul masalah kelas 4, tak bisa tulis Latin ABCD EEFG HIJK, hanya bisa alif bata sajim haho, huruf Arab Melayu. Alhamdulillah, setelah otonomi khusus, Provinsi Riau mendapat daerah otonomi, boleh menggunakan huruf Arab. Akhirnya di kantor-kantor, di jalan-jalan, memang kami pakai huruf Latin, tapi masih dipakai huruf Arab. Kantor gubernur pakai waw, Jalan Sudirman, untuk mengingatkan anak cucu kita bahwa dulu sebelum Belanda datang, sebelum Jerman datang, sebelum Sekutu datang, kita pakai huruf Arab Melayu. Orang Aceh menulis kitab namanya Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin disyarah oleh orang Kalimantan, namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Orang Kalimantan berbahasa Banjar, orang Aceh berbahasa Aceh, tapi waktu menulis kitab mereka pakai bahasa Melayu dan bertuliskan huruf Arab Melayu. Karena kitab Sabilal Muhtadin terlalu tebal, maka diringkas tipis menjadi buku Verukunan Melayu, pakai huruf Arab Melayu. Tulis Arabnya lurus, tulis terjemahnya miring. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat kerana Allah, makmum kerana Allah Ta'ala. Ini huruf-huruf ditinggalkan. Wahai bapak ibu yang punya sekolah Raudhatul Atfal, pendidikan TK Quran, SD Quran, bangkitkan lagi semangat huruf Arab Melayu. Dulu ketika orang Melayu masih pakai huruf Arab Melayu, dijamin 100% tidak ada satupun orang Melayu yang buta huruf Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tahu huruf Arab. Saya bukan ingin mengajak kita kembali ke huruf Arab Melayu lalu meninggalkan ABCD. Silakan pakai ABCD. Itu Ustadz Somad, Ustadz radikal, anti bahasa asing. Kami di Maroko bukan cuman bahasa Inggris, bahasa Prancis pun wajib belajar. Siapa namamu? Komong Tutapel. Nama saya Abdul Somad, Jumapel Abdul Somad. Saya mahasiswa di Darul Hadis Institute. Je suis étudiant à Darul Hadis Établissement. Apa kabar? Lupa pula. Selamat Komong Safa, Safa Biang. Selamat pagi, Bonjour. Selamat petang, Bonsoir. Aku tak bisa bahasa Prancis. Je ne parle pas français. Kenapa Ustadz bisa? Sikit-sikit aja. Wajib untuk masuk. Anak-anak Melayu bahasa Inggris, silakan. Bahasa Prancis, silakan. Tapi bahasa Arab jangan sampai kau lupakan. Hebatnya Islam. Andai Nabi Muhammad SAW hidup hari ini, anak-anak Palembang tetap bisa berbahasa dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bahasa Al-Quran sejak zaman Nabi SAW sampai sahabat, sampai tabi'in, sampai tabi'in tidak akan pernah berubah, karena Quran tidak pernah berubah. Quran sampai hari kiamat tidak pernah berubah. Maka bahasa Al-Quran, bahasa Arab, hurufnya terjaga. Siapa yang menjaganya? Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Mudah-mudahan anak-anak kita dimasukkan Allah dalam orang-orang yang menjaga Al-Quran, insyaallah. Amin. Berikutnya yang ke 8. Bagaimana cara menjauhkan umat ini? Umat ini dijauhkan dengan cara dikatakan bahwa Islam ini hanya akhlak,
Islam ini hanya mengajarkan kelembutan. Islam ini hanya mengajarkan sopan santun. Islam ini hanya mengajarkan tutur baik, tata krama. Maka kalau hanya sekedar sopan santun, semua agama mengajarkan sopan santun, tata krama, budi bahasa. Islam mengajarkan sopan santun, tapi di balik itu ada akidah la in asrakta, kalau kau syirik, kalau kau persekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka seluruh amalmu akan gugur. Sedekahmu, rumah yatim kau bangun, sedekah infak wakafmu tak bernilai di hadapan Allah. Semuanya dinilai berdasarkan akidah. Hari ini akidah di nomor sekian kan. Tak penting apa agamamu, yang penting kau berbuat baik. Tak penting apa akidahmu, yang penting kau sopan. Untuk apa kau rajin beribadah kalau kau tidak baik kata tetangga? Kata-katanya betul, ucapannya tepat, tapi menyesatkan. Untuk apa jubahmu panjang? Untuk apa sorbanmu besar? Untuk apa rajin maulid kalau kau tidak peduli sosial? Kata-katanya benar, tapi ungkapan itu adalah kalimatul haq urida bihal batil, yang diinginkan adalah kebatilan. Islam ini isinya 3: akidah, syariah, dan akhlak yang tergabung dalam satu hadis. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, ihsan. Maka kalau sampai kita rusak, sesungguhnya kita hanya mengamalkan sepertiga dari Islam. Syariatnya dihilangkan, hukum-hukumnya dihilangkan, had qazabnya dihilangkan, hukum hududnya dihapuskan. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Abdul Somad mati, Abdul Somad ditanya, hai Abdul Somad, sudahkah kau ceramahkan? Sudah ya Allah. Apakah mereka amalkan? Aku tak tahu ya Allah, karena setelah itu aku pun kehilangan tenaga, lemas, tertidur. Tapi insya Allah anak cucu kita akan mengamalkan ini. Berawal dari maulid, mendengarkan simtud durar, mencintai para ulama, maka insya Allah mereka akan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-9, betul? Ikhtilaf nampaknya. Yang ke-9, Nabi mengatakan, kutinggalkan pada kamu dua saja yang kutinggalkan. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang 2, lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran, wa itrata ahli baiti, dan keturunanku. Hadisnya Sahih Muslim. Tapi Pak Ustaz katanya yang ada dalam hadis kutinggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Betul, ada dalam Mustadrak Al-Hakim. Betul, ada dalam kitab Muwatta Malik. Lalu apakah kontradiktif antara dua hadis ini? Tidak. Allah, Al-Quran, sunnah Rasulullah ada 2. Sunnah dalam bentuk tulisan, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Musannaf Ibni Abi Syaibah, Mustadrak Al-Hakim. Dia hanyalah tulisan tinta di atas kertas, dia tidak bergerak. Lalu mana sunnah yang bergerak? Sunnah yang bergerak adalah zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai ujung rambut mereka sampai ke ujung kaki, bagaimana cara memasang imamah, mereka bersanad dari ayah mereka, dari datuk mereka, sampai kepada Sayyidina Al-Husain, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai cara memakai cincin di kelingking, dari mulai pakai tongkat, dari mulai memakai burdah, dari mulai memakai imamah, dari mulai memakai jubbah, mereka mengamalkan sunnah karena mereka bangga dengan sunnah datuk-datuk mereka, sampai hari ini terpelihara. Lalu kenapa dikatakan Al-Quran dan keturunanku? Kata Imam Nawawi, litamassukihim bis sunnah, karena mereka kuat berpegang teguh dengan sunnah. Inilah yang sekarang sedang dijauhkan dari umat. Dengan lembutnya menyebarkan ceramah, tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ternyata keturunannya itu sekarang sudah terputus. Kalau terputus keturunannya, berarti pembohonglah Imam Muslim. Karena hadis itu ada dalam Sahih Muslim, dan hadis itu sahih. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Setelah Sahih Bukhari adalah Sahih Muslim. Kitab sahih nomor 2 ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Hadis Nabi menunjukkan bukti bahwa zuriat keturunan Nabi ada sampai hari kiamat. Dan pulau Sumatera, dari mulai ujung Aceh sampai Lampung, paling banyak zuriat itu berada di Sumatera Selatan. Menjadi kebanggaan bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini menjadi kebanggaan. Sampaikan ke anak cucu kita. Apakah ada zuriat Nabi di Mesir, Pak Ustadz? Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ujung namanya Al-Husaini. Kenapa Al-Husaini? Karena dia keturunan Sayyidina Al-Husain. Salah satu guru kami mengambil sanad hadis dari mereka. Pernah menjabat sebagai wakil rektor Al-Azhar, Profesor Dr. Muhammad Abu Hashim. Ujung namanya Al-Husaini, karena keturunan Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Ini kantor Al-Azhar, ini kantor Syekh Muhammad At-Tayyib, Syekhul Azhar, Grand Syekh Al-Azhar. Di sampingnya ada kantor Naqabatul Ashraf. Naqabatul Ashraf, kantornya para ashraf, para syarif, keturunan Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Ustadz belajar di Maroko. Ya, apakah di Maroko ada keturunan Nabi? Makanya orang yang ceramah mengatakan tak ada keturunan Nabi ini kurang piknik. Jalan-jalannya kurang jauh. Cuman baru sampai kampung Melayu. Pergilah kalian ke Maroko. Ibu kota Maroko namanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya kosong. Casablanca, rumah kosong, karena catnya warna putih, tak ada warnanya. Bahasa Arabnya ad-darul bayda, dar rumah, bayda putih, rumah putih, Casablanca. Nanti pergi ke tepi laut Samudra Atlantik, ada masjid namanya Masjid Hasan II. Kami ketika berdiri di depan Masjid Hasan II di tepi laut Samudra Atlantik, tepatnya di tepi pantai, di tembok itu pantai, seakan-akan masjid itu terapung. Ketika kami berdiri di depan pintu, lama tak dikasih masuk. Setelah itu kami tanya penjaga, kenapa kami tak boleh masuk? Dia tanya, anta muslim? Disangkanya kami turis dari Jepang. Udah jelas hitam macam ini, disangkanya juga Jepang. Nama saya Abdul Somad, belajar di sini. Oh, silakan masuk. Masuk kami ke dalam. Di dalamnya ada satu tiang induk. Di tiang induk itu tertulis, masjid ini dibangun oleh Raja Hasan II, anak Muhammad 5, anak Hasan 1, sampai nasabnya kepada Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja-raja di bumi Melayu, mereka juga sebagiannya adalah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama namanya Syekh Habib Usman Shahabuddin, datang ke Pekanbaru Riau menyampaikan dakwah Islam. Orangnya ganteng, ilmunya banyak, bersahaja, cahaya kenabian mengalir darah Nabi dalam badannya. Kebetulan waktu itu kerajaan Melayu namanya Siak Sri Indrapura, salah seorang anak sultan cantik jelita bernama Tengku Embung dinikahkan dengan Habib Usman Shahabuddin. Setelah itulah raja-raja Melayu Riau itu bergelar syarif di pangkal namanya. Itulah mengapa nama 3 di Pekanbaru dipakai dengan nama syarif. Sultan Syarif Kasim, Sultan Syarif Kasim nama airport, Sultan Syarif Kasim nama jalan, Sultan Syarif Kasim nama universitas. Di makamnya ditulis oleh kantor Alawiyin bahwa Sultan Syarif Kasim adalah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan famarga Banahsan. Hari ini ada pula orang berkata tidak ada lagi keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya gara-gara pernah membeli cincin palsu
lalu kau katakan semua cincin di dunia ini adalah cincin palsu. Kebetulan nasib kau aja tentang tak beruntung. Buktinya kami berjumpa dengan cincin-cincin yang asli. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat cincin? Karena baru dapat cincin bagus. Tapi lebih bagus lagi cincin Ustaz Kemas Ali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa sekarang? Yang ke-10. Dijauhkan umat ini dari pembacaan pengenangan tentang Nabi Muhammad SAW melalui tawassul. Tidak boleh bertawassul dengan menyebut Nabi Muhammad SAW. Siapa yang bertawassul, berdoa dengan Nabi, maka dia musyrik. Mereka mensyirikkan orang yang bertawassul dengan Nabi. Makanya saya sebelum berdoa selalu saya baca, Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is shalihin. Saya buat makin banyak-banyak supaya bolak-balik saya disyirikkannya. Somat musyrik, somat musyrik, somat musyrik, somat musyrik, somat kafir, somat fasik, somat mubtadi, sampai dia capek, akhirnya kumat darah tinggi dan mati mendadak. Sedangkan orang Yahudi bertawassul kepada Nabi sebelum Nabi lahir. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, sudah bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Dituliskan dalam Al-Quran, wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru. Orang-orang kafir musyrik Yahudi ketika berperang melawan Bani Ghatafan, kafir musyrik, Ghatafan musyrik, orang Yahudi percaya kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, menangkanlah kami melawan Ghatafan berkat Nabi yang akan kau utus di akhir zaman. Diabadikan dalam Al-Quran, wa kanu, mereka, min qablu, sebelum dia lahir, yastaftihuna ala alladhina kafaru, memohon kemenangan dengan menyebut nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebelum dia lahir mereka bertawassul, apalagi setelah mereka melihatnya secara nyata, setelah dia lahir, setelah dia ada di dunia, mereka bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau lengkap hadis-hadis tentang tawassul ini ditulis secara lengkap oleh yang mulia Sayyidi Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, yang sanadnya bersambung. Orang Palembang ambillah sanad langsung dari murid almarhum Sayyid langsung kepada Sayyid Umar Abdul Aziz, yang langsung murid daripada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Dalam kitabnya Mafahim Yajib an Tusahhah, Nabi Muhammad sudah dijadikan sebagai tawassul sebelum dia ada dalam bentuk wujud di alam nyata. Karena dia makhluk yang diciptakan Allah, paling tua. Di mana kita bisa tahu? Makanya dengarkanlah pembacaan maulid. Dalam pembacaan maulid tadi dikatakan, riwayat dari Jabir, riwayat dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW sudah ada sebelum alam semesta ada. Maka ketika Nabi Adam diciptakan, lalu Nabi Adam mengangkat kepalanya, lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Saat kepalaku ku angkat, kulihat di tiang aras ada nama yang bersanding dengan namamu, dan nama itu adalah nama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam pun berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Aku meminta kepadamu ya Allah, aku bertawassul kepadamu ya Allah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa disuruh bertawassul, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu ilaihil
wasilah, dan kita siang pagi malam 5 kali mendoakan wasilah untuk dia. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata. Kenapa wasilah kita mintakan, tapi kita tidak berwasilah kepada Allah melalui dia? Inilah orang bodoh tapi dipelihara. Minta wasilah kepada Allah, minta dijadikan dia sebagai wasilah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athullahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Tapi bagaimana cara mereka menjauhkan kita dari Nabi? Jangan bertawassul kepada Nabi Muhammad, karena dia sudah meninggal dunia. Disangkanya Nabi Muhammad itu meninggal macam kucing mati. Nabi SAW punya kehidupan khusus. Ketika kita mengucapkan salam kepada dia, inna salataka ma'rudatun alaika, inna salataka ma'rudatun alayya. Salawat kalian di kota Palembang dibawa ke makam Nabi Muhammad di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta. Bagaimana mungkin selawat kami dibawa kepada engkau padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Ya Rasulullah, sahabat-sahabat itu rasional. Mereka bertanya, mereka bukan diam saja, mereka bukan sami'na wa ata'na saja. Mereka orang-orang yang berakal, mereka fatana, mereka cerdas, mereka azkiya, bukan aghbiya. Mereka bertanya, bagaimana mungkin selawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah mati? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan cacing tanah. Ustaz Somad yakin Nabi Muhammad tidak dimakan cacing tanah? 1000% saya percaya. Pernah Ustaz menengoknya? Belum. Lalu kenapa Ustaz percaya? Pembangkit listrik tenaga air, maka dibendunglah satu sungai di Provinsi Riau. Karena sungai dibendung, maka tenggelam 3 kecamatan. Akhirnya masyarakat di kecamatan ditransmigrasikan. PLTA Koto Panjang, pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Akhirnya pemerintah mengumumkan semua kecamatan, desa-desa silakan pindah. Tapi kan tak mungkin kalau hanya masyarakat yang pindah. Kubur-kubur juga silakan bawa pindah, karena tak mungkin nanti pas mau Idul Fitri, mau bulan Ramadan, ziarah ke PLTA. Aila hadratin Nabi, kepada yang ada di PLTA ini Al-Fatihah, kan tak mungkin. Akhirnya kubur-kubur diangkat. Salah satu kubur yang diangkat adalah Mursyid Tariqah An-Naqsabandiyah, muridnya yang melihat kejadian langsung, bercerita ke Abdul Somad. Ketika digali, ketika dibuka, wajahnya tersenyum sama seperti baru saja dimakamkan kemarin sore. Sedangkan khalifah, mursyid, syekh, tarekat yang berzikir jauh dengan Nabi diselamatkan, takut cacing tanah memakannya. Apalagi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sultan yang soleh bernama Nuruddin Zangki bermimpi. Dia bermimpi bahwa ada orang yang mulai menggali-gali tanah, ingin menggapai jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nuruddin Az-Zangki datang ke kota Madinah. Dia kerahkan semua mata-mata, periksa sekeliling makam Nabi. Apa yang terjadi? Ternyata ada orang Yahudi pura-pura masuk Islam, lalu kemudian menyewa rumah dekat dari Masjid Nabawi. Dia gali kamarnya, dia lobangi menuju kamar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangkap, pancung kepalanya. Ternyata dia ingin mencuri jenazah Nabi, tapi tidak semudah itu. Nuruddin Zangki lah yang mengecor dengan timah dan besi di tembok sekeliling makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terjadi karena Allah menjaga dan memeliharanya. Tidak akan terjadi siapapun yang akan merusak jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mukjizat-mukjizat itu disamarkan. Muhammad hanya manusia biasa. Dia hanyalah tokoh, dia hanyalah orang, dia hanyalah sosok.
maka orang seperti ini menjatuhkan derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kata pepatah, aduun aqilun khairum min sadiqin jahilin. Musuh yang berakal lebih baik daripada kawan tapi bodoh dan dungu. Aduun aqilun, musuh tapi cerdas berakal, khairun, lebih baik daripada kawan tapi tidak berakal. Siapa itu musuh yang berakal? Michael H. Hart menulis buku 100 Ranking Influential Person in History, 100 tokoh di dunia yang paling berpengaruh. Abraham Lincoln ada, Nabi Isa ada, Nabi Musa ada, Siddhartha Gautama ada, tapi yang nomor satu dia buat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak Islam. Aduun aqilun, musuh tapi berakal, lebih baik daripada kawan tidak berakal. Maka Majelis A'la Lissu'un Al-Islamiyah, Majelis Tinggi Islam Kairo, mengundang Michael H. Hart ke Kairo untuk seminar, dipresentasikan di depan umat Islam. Kenapa kau buat Nabi Muhammad nomor satu? Anda yang menulis buku 100 ranking itu Abdul Somad, dibuatnya Nabi Muhammad nomor satu, itu namanya apologi, membela agama sendiri. Anda yang menulis buku itu Abdul Somad, dibuatnya Nabi Muhammad nomor satu, maka orang tak heran, mungkin Abdul Somad sedang cari muka supaya bisa masuk surga dengan bukunya. Tapi ini yang menulis orang tidak Islam. Lalu kenapa dibuat nomor satu? Ternyata setelah diteliti-teliti, apa kata dia? Musa membawa Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, tak sampai ke Palestina, meninggal di dataran Sinai. Perjalanan itu dilanjutkan oleh muridnya Yusha bin Nun, Joshua kata mereka. Sulaiman, bukan yang nikah dengan Zubaidah tadi. Sulaiman hebat, raja di raja, gagah perkasa, tapi orang lupa dia adalah anak Daud. Daud adalah raja Bani Israel. Orang barat menyebutnya King David. King David punya anak namanya King Solomon. Solomon adalah Sulaiman. Ada pula yang mengatakan kerajaannya sampai ke Yogyakarta, menjadi daerah Sleman. Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina wa Qurrati Ayunina, ayahnya Abdullah, seorang pedagang, bukan raja, tapi dia menguasai dunia. Dunia semesta dikuasainya. Dia adalah, kalau bahasa kampungnya, from zero to hero. Kalau anak raja jadi raja, biasa. Anak penguasa jadi penguasa, biasa. Tapi anak orang biasa menjadi luar biasa. Disitulah kelebihan dia. Dan dia meninggalkan umat Islam dalam keadaan bukan di tengah perjalanan. Dia meninggalkan umat Islam lailuha kanahariha, malamnya macam siang, terang benderang. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang berpaling kecuali orang yang binasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun di kota Madinah, mendirikan masjid, mendirikan kekuasaan Islam, ada menterinya, ada pembawa suratnya, dan dia sebagai seorang pemimpin yang gagah perkasa mengirim surat ke Raja Persia, mengirim surat ke Raja Romawi, mengirim surat ke Raja-Raja Arab, mengirim surat ke Raja Mesir. Layaknya dia sedang mengirim surat sebagai seorang kepala negara. Maka semua syarat-syarat negara ada pada diri dia. Syarat negara ada 5. Yang pertama, ada presidennya, ada rajanya, ada sultannya. Yang kedua, ada wilayah kekuasaannya. Yang ketiga, ada rakyatnya. Yang keempat, ada hukumnya. Yang kelima, ada sistemnya. Apakah 5 syarat ini ada pada diri Nabi? Ya. Di wilayah kekuasaannya. Wilayah kekuasaannya dari Yaman sampai ke kota Al-Madinah, sampai ke negeri Syam. Siapa rakyatnya? Rakyatnya adalah umat Islam, orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Apa hukum yang dipakai? Hukum Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Hukum-hukum itulah yang dituliskan dalam fikih yang disebut dengan fikih jinayah, fikih siasah, fikih jihad. Apa wilayah kekuasaannya? Wilayah kekuasaannya terbentang
Bagaimana sistem yang dia pakai? Wa amruhum syura bainahum, memutuskan perkara berdasarkan musyawarah. Siapa pemimpin tertingginya? Pemimpin tertingginya tiada lain tiada bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah usaha untuk menjauhkan badan dari kepala, melemahkan umat sehingga umat ini menjadi tak berdaya akan gagal. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak majlis-majlis maulid bersama para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini belum terasa gejala-gejalanya, tapi di YouTube sudah mulai datang ceramah-ceramahnya, mulai membid'ah-bid'ahkan, mulai meragu-ragukan, mulai mentaskik, mulai mentaswih, mulai merusak segala tatanan. Saya khawatir lambat laun mereka pun akan sampai ke kota Palembang. Tapi kita sudah siap untuk menghadapi itu semua. Siap dengan mengadakan maulid terus, siap bersama dengan ahli bait, siap dengan zuriat Rasulullah. Takbir. Ini akan ditonton oleh orang seluruh penjuru dunia, dari Sabang sampai Papua, untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara kita yang ada di perantauan mencari rezeki di Hong Kong, di Bangkok, di Tokyo, di Saudi Arabia, di Jazirah Arab, di Eropa, mereka menyaksikan kita pada malam hari ini melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semangat betul Ustadz malam ini? Tak tahu entah kenapa tiba-tiba semangat. Mungkin karena dapat topi dan kain baru ini. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari Al-Fakir. Mohon maaf, suara melengking, kurang adab, suul adab kepada para habaib. Mudah-mudahan para habaib senantiasa mendoakan Al-Fakir Abdul Somad. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Doakan Abdul Somad supaya mati dalam keadaan husnul khatimah, diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni uhibbukum fillah. Aku mencintai kamu karena Allah. Aku mencintai para habaib karena Allah. Aku menyambung silaturahim kepada habaib pada Allah. Mudah-mudahan ketika Nabi mengajak cucu-cucunya ini masuk surga, mereka menyeret tangan Abdul Somad juga ikut bersama mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.